Haleluya, puji Tuhan. Yesus kuatku kembali untuk memberkati Bapak Ibu Saudara dengan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kita dibawa untuk semakin hari semakin mengenal Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Mari sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Bapa kami di sorga. Mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan bagi hidup kami. Ada kesempatan bagi kami untuk kami belajar kembali kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong supaya kami dapat mengerti, bahkan juga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, jamah kami semua, biarlah firman-Mu memenuhi kehidupan kami lakukan juga dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu, kami siap terima firman-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Tema yang akan kita sama-sama dengarkan saat ini adalah tentang bagaimana kita menjadi seorang penolong, ya. Be a hero. Kalau kita hanya mendengar judulnya saja, mungkin timbul pertanyaan dalam hati kita. Apa yang kita lakukan atau apa yang bisa kita perbuat untuk menjadi seorang penolong, untuk menjadi hero bagi orang lain, sedangkan diri kita sendiri pun memiliki banyak sekali keterbatasan. Kalau kita melihat dalam kebenaran firman Tuhan, pada ayat pokok kita, di dalam Yakobus pasalnya yang ke-5, pada ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-20, demikian kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Puji Tuhan. Di dalam ayat ini kita melihat bahwa kita orang-orang percaya ataupun mungkin ada yang mendengarkan dari program ini belum mengenal Yesus, belum percaya kepada Yesus, tetapi kita sebagai makhluk sosial, kita itu bisa memfungsikan diri kita di tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang bisa menolong orang lain. Karena kita sendiri pun kita tidak bisa hidup seorang diri, ya. Kita perlu orang lain juga menolong kehidupan kita. Ada satu cerita yang ditulis di dalam 2 Raja-Raja, pasalnya yang ke-5, tentang seorang panglima yang kuat, panglima yang gagah perkasa. Ya, panglima ini memiliki kekurangan di dalam kehidupannya dan hanya keluarga inti saja yang mengetahui dan mengerti tentang kekurangan panglima tersebut. Yaitu bahwa dia memiliki penyakit kusta pada tubuhnya. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kusta itu kalau pada zaman dahulu disebutkan sebagai penyakit akibat kutukan. Jadi mereka yang menderita penyakit kusta itu akan dikucilkan, tidak ada yang akan bergaul dengan dia. Mereka yang menderita kusta juga ada kenajisan di dalam dirinya. Nah, panglima ini kuat, panglima ini memiliki satu jabatan yang baik sekali, bahkan dia dihormati banyak orang. Tapi kekurangannya ini yang membuat dia merasa bahwa harusnya sebagai seorang panglima dia pun sempurna dalam tubuhnya juga. Keluarganya ini mengetahui. Nah, ada seorang yang bekerja di rumah keluarga tersebut, seorang budak, anak perempuan yang masih kecil, ya, seorang budak, seorang tawanan yang dibawa dan dipekerjakan di rumah panglima tersebut. Di situ dia memberi saran kepada tuannya agar dia pergi untuk menemui seorang nabi yang adalah seorang utusan Tuhan, untuk mendengar apa yang akan dikatakannya kepada panglima tersebut untuk mengalami kesembuhan dari penyakit kustanya. Dia hanya seorang pembantu
seorang yang sangat sederhana di rumah tersebut. Tetapi dia memberikan apa yang ia ketahui kepada tuannya supaya tuannya ini bisa terbebas dari kusta. Nah, ketika panglima ini datang menghadap kepada nabi yang disebutkan oleh gadis yang menjadi tawanan ini tadi yang bekerja dalam rumahnya, panglima ini tadi merasa bahwa nabi ini tidak dapat melayani dia dengan baik karena seharusnya nabi tersebut menemuinya, lalu memberikan doa dan lain sebagainya. Itu harapan panglima tersebut. Tetapi nabi ini hanya perintahkan dia untuk mandi dan membenamkan diri pada sebuah sungai yang kondisinya itu tidak baik, ya. Kondisinya itu sungai yang tidak diharapkan karena sungai tersebut kotor. Banyak sungai di daerah tersebut yang lebih baik dari sungai itu. Tetapi di tengah-tengah kegusarannya, dia mengungkapkan melalui kalimat kepada anak buahnya, kepada bawahannya. Kenapa nabi itu tidak melayani dia dengan baik, menemuinya atau sekedar mendoakannya, menumpang tangan kepadanya, tetapi tidak dilakukan. Tapi pegawainya, bawahannya mengatakan, kalau nabi tadi menginginkan hal-hal yang berat, bukankah Tuhan mau untuk melakukannya? Sekarang kan dia hanya memerintahkan untuk mandi, mencelupkan diri, ya, pada sungai yang sudah ditentukan. Masakan itu saja tidak mau? Nah, dari kisah ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca keseluruhan dari 2 Raja-Raja pasalnya yang kelima, di sini kita mengetahui bahwa hanya seorang budak kecil atau hanya pegawai bawahan, ya, tidak lebih kuat dari panglima ini tadi, tetapi mereka mampu untuk memfungsikan dirinya di tengah-tengah keluarga tersebut atau dalam lingkup kerja mereka sebagai seorang penolong. Sangat sederhana yang dilakukan. Tetapi ini mendatangkan keselamatan bagi panglima ini. Ya. Dia bisa bebas dari kustanya. Kalau dia mengikuti kata hatinya lalu marah dan meninggalkan nabi tersebut, mungkin dia tidak mengalami kesembuhan. Ya, bagaimana dengan kehidupan kita orang-orang yang percaya? Kalau kita melihat rekan kita, keluarga kita, orang terdekat kita melakukan kesalahan, melakukan satu hal yang menuju kepada kejatuhan, harusnya kita pun bisa memfungsikan diri kita untuk menegur mereka sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, untuk menasehati mereka, bukan malah sebagai batu sandungan, ya, memojokkan, membuat orang yang sedang bermasalah ini semakin jatuh. Karena kalau kita melihat dalam Galatia pasal yang ke-6, bisa baca keseluruhan ayat yang sudah saya sebutkan tadi, Galatia 6 ayat 1 sampai 2, ayat 6 sampai 10. Di situ seharusnya kita memberikan dorongan, memberikan motivasi, bahkan menolong mereka yang ada di sekeliling kita yang sedang ada dalam masalah, yang sedang menuju kepada kejatuhan, mungkin karena pelanggarannya atau karena dosanya. Jadi jangan sampai kita menjadi batu sandungan, jangan sampai kita menjadi penghalang, tidak menjadi berkat. Dimanapun kita berada, apapun yang ada dalam kehidupan kita, kita bisa jadi berkat. Kita bisa menolong orang lain. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu melalui kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami, biarlah dimanapun kami berada, kami boleh menjadi berkat untuk menolong orang lain. Karena kami tahu Tuhan sudah menolong kehidupan kami. Tuhan sudah mengampuni kehidupan kami. Tuhan sudah menyelamatkan kami. Maka kami akan bagikan berkat ini juga kepada orang lain, ya Tuhan. Yang kami jumpai, orang-orang di sekitar kami, jadikan kami berkat. Untuk itu biarlah firman-Mu bertumbuh dalam hidup kami, supaya kami pun sanggup melakukannya dalam setiap langkah hidup kami. Terpujilah akan nama-Mu
namamu, terpujilah akan Engkau. Kami naikkan doa ucapan syukur kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan, bersama Yesus aku kuat.